setiap awal bulan, suasana haru selalu terasa di Masjid Toboh Kampung dalam anak-anak didikan subuh dan para anak yatim piatu berkumpul dengan wajah ceria, menerima santunan kasih dari Yayasan Haji Arizal Aziz. Bukan hanya sekadar bantuan materi, tetapi juga wujud cinta, perhatian, dan doa agar mereka tumbuh menjadi generasi beriman dan mandiri. Inilah bukti nyata kepedulian dan komitmen Haji Arizal Aziz untuk terus membantu rakyat, berbagi kebahagiaan dengan mereka yang membutuhkan, dan menebar kebaikan tanpa pamrih. Melalui doa dan harapan yang tulus, semoga saya, keluarga, dan seluruh jajaran Indah Kargo senantiasa diberikan kelapangan rezeki, kesehatan, serta keberkahan yang berlimpah. Semoga Indah Kargo terus berjaya menjadi ladang amal yang membawa manfaat bagi banyak orang dan tetap menjadi bagian dari perjalanan kebaikan bersama Haji Arizal Aziz. Amin. Ya Robbal Alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Waktu hari ini alhamdulillah semua diberikan Allah kekuatan kesehatan lahir batin sehingga kita semua bisa hadir dalam rangka seperti biasa kita menyerahkan santunan dari Bapak Haji Arizal Aziz dan Ibu Hajah Putri Lenggogeni setiap bulan. Kemudian selawat wa salam kita selalu sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Yang kami hormati pengurus yayasan beserta anggota yang hadir, kepada guru-guru didikan subuh, Bapak dan Ibu, kemudian orang tua dari anak yatim piatu yang hari ini alhamdulillah anak-anaknya kami lihat cukup banyak hadir, karena memang kita harapkan seluruh anak-anak bisa hadir pada kesempatan kita menyerahkan santunan. Karena ada pesan-pesan khusus dari Bapak Haji Arizal Aziz untuk kita semua, yang mudah-mudahan nanti anak-anak kita bisa memahami, bisa menindaklanjuti apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Arizal Aziz melalui kami. Ya, jadi kami berharap setiap bulan anak-anak dan orang tuanya bisa hadir bersama-sama, ya kan, untuk menunjukkan bahwa kita secara bersama-sama juga hadir untuk membina generasi muda anak-anak kita. Seterusnya yang istimewa tentunya kepada anak-anak kami, anak yatim piatu yang hadir ya pada kesempatan hari ini, yang sangat kami cintai, kami banggakan, dan kami sayangi. Hari ini kembali Yayasan Arizal Aziz Foundation memberikan santunan kepada anak yatim dan guru-guru didikan subuh, dan sebahagian ada juga kita memberikan santunan untuk imam Garin, tetapi ini masih terbatas masjid-masjid tertentu. Namun demikian nanti tentu kita berharap kalau memang bisa dilaksanakan sholat berjamaah 5 waktu sehari, nanti kita coba memberikan rekomendasi untuk bisa memberikan bantuan kepada imam atau garin yang bersangkutan, ya. Jadi kita memang berharap masjid-masjid kita semua, TPA kita tumbuh berkembang dalam rangka melakukan pembinaan kepada generasi penerus kita. Jadi memang selalu Yayasan Arizal Aziz peduli kepada anak yatim dan kegiatan-kegiatan keagamaan. Hari ini seperti biasa kami sampaikan kepada anak-anak kami, kalian harus tetap belajar dengan rajin, dengan giat, ya. Pesan kami, jangan pernah tinggalkan sholat. Ini setiap hari, setiap bulan kita selalu sampaikan. Karena pesan dari Bapak Haji Arizal Aziz maupun Ibu Hajah Putri Lenggogeni, berharap anak-anak yang diberikan santunan ini adalah anak-anak kelak yang punya budi pekerti, yang taat, ya kan,
dia taat, kemudian dia cerdas dan pintar, santun kepada orang tua dan kepada orang-orang yang muda. Jadi beliau selalu berharap seperti itu, seperti juga harapan kita semua ya Bu ya. Ya ibu-ibu kan kita harapkan seperti itu, nah anak-anak kita menjadi anak soleh, soleha, cerdas, pintar, tetapi punya budi pekerti. Karena kita sekarang melihat budi pekerti inilah yang mulai terkikis. Ya, budi pekerti ini, kecerdasan itu banyak. Kenapa? Teknologi sudah banyak untuk memicu orang-orang pintar. Ya, tetapi kita masih melihat makin hari terjadi pembulian sesama teman sekolah. Ya, itu menunjukkan kepribadian dari anak-anak kita sudah mulai tergerus. Kalau dari sekolah saja sudah mulai melakukan pembulian, penghinaan, ya baik itu bully secara verbal, bully secara fisik, itu sebuah penghinaan dari karya yang diciptakan oleh Allah. Ya, ada orang cacat itu bukan kehendak mereka. Ada orang bodoh bukan kehendak mereka, tetapi Allah. Tetapi kebodohan yang kita pelihara itu karena perbuatan kita yang salah. Karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah dengan cara kita berpikir, berusaha, dan terakhir tentu berdoa. Ya, jadi kepada anak-anak kami harapkan santunlah kepada orang tua, taati orang tua kita, ya, ketaati guru-guru di sekolah maupun di tempat MDA TPA, agar kita nanti tumbuh menjadi anak-anak yang diharapkan, yang dibanggakan oleh orang tua, oleh lingkungan kita, oleh daerah kita, yang akhirnya tentu kita juga bangga, seluruh masyarakat akan bangga kepada kita. Ini yang kita harapkan. Dan di bawah bimbingan pembinaan dari orang tua, yang sebahagian mungkin masih single parent, tentu diharapkan orang tuanya juga sabar, tabah dalam menghadapi anak-anak kita yang tumbuh berkembang, ya, dengan pengawasan tunggal dari orang tua. Kalau ada ayah induknya bisalah agak mendingan. Tetapi kita yakin anak-anak kita walaupun tidak punya ayahnya tetap memiliki kecerdasan, ketaatan, kepribadian yang kita banggakan. Tinggal kita lain mengarahkannya untuk bisa menjadi anak-anak yang penerus dari generasi yang sekarang. Tapi jadi penerus yang jauh lebih baik daripada generasi yang ada kini. Ya. Didikan subuh hampa minta dijalankan, karena di dalam didikan subuh itulah saat kita menempa anak-anak kita, membekali mereka. Kita bekali mereka dengan ilmu pengetahuan keagamaan, ilmu pengetahuan yang bisa diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Contoh, jadi protokol, jadi MC, jadi pengkhot, jadi penceramah, ya, jadi pemimpin sholat, baik sholat jenazah maupun sholat 5 waktu, itu bisa diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Di dalam didikan subuh lah anak-anak kita bina. Kita berikan arahan pendidikan di MDA TPA. Saat didikan subuh kita tampilkan anak kita. Ya, kita tampilkan siapa yang akan jadi protokol, siapa yang akan memimpin imam, menjadi imam, memimpin sholat. Ya kan, siapa yang akan berpidato, siapa yang akan pidato bahasa Arab, siapa yang akan pidato bahasa Inggris, itu semuanya adalah dilakukan di MDA dan ditampilkan pada saat didikan subuh. Ya, kalau kita ingin melihat sejarah didikan subuh itu, karena di Sumatera Barat itu sejarahnya panjang dan sangat mengenaskan, karena pada masa itu PKI melarang orang tua untuk masuk ke musaji, untuk beribadah di musaji. Tetapi ada seorang yang peduli dengan pendidikan di madrasah, di musala, tetap melaksanakan kegiatan ke masjid dengan mengerahkan anak-anak. Ya, anak-anaklah dikerahkan subuh. Anak-anak lo diharapkan memberikan himbauan kepada orang tuanya, jangan pernah takwi. Karena yang dilaksanakan di kita di musaji itu adalah perintah Allah. Jangan takwi di PKI. Itu sejarahnya, sejarah panjang dan kelam.
Di Sumatera Barat kok yang do itu terobosan seperti itu. Jadi kita pertahankan tradisi yang sangat baik, ya kan? Didikan subuh kita jalankan. Jadi kepada guru-guru didikan subuh tentu kami berharap walaupun mungkin indak bara penghasilan yang diperdapat, tetapi Allah yakinlah Allah akan membalas semuanya. Ya, kami atas nama yayasan mewakili Bapak Haji Rizal Ajis dan Ibu Hajah Putri Inggogeni tentunya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru didikan subuh, kepada anak-anak kami penerima santunan yang telah rajin belajar, giat membantu orang tua, patuh kepada orang tuanya, patuh pula kepada gurunya. Kami tidak mendengar nanti ada seorang anak yang begitu melecehkan gurunya di sekolah, yang sampai berani menantang gurunya untuk duel, yang berani menantang gurunya dengan kata-kata kasar. Kita tidak menginginkan seperti itu di Kecamatan 5 Kota Kampung Dalam dan sekitarnya. Ya Bu ya, kita sepakat ya. Kita didik anak kita Bu untuk santun. Ya, tentu santun itu tercermin dari orang tuanya. Kalau orang tuanya tiok sabanta kare, tiok sabanta bacarui, tiok sabanta istilahnya memberikan bentakan-bentakan, anak kita yakinlah menjadi anak-anak dengan kepribadian yang keras dan kasar. Tapi anak-anak yang hari kini mendengar yang apa kami sampaikan, jangan itu yang ditiru. Ya, kita harus punya kepribadian yang kokoh, yang tangguh, ya kan? Yang kalau awak diperlakukan orang seperti itu, bah perasaan awak. Kalau perasaan awak tersinggung, perasaan awak sakit, jangan awak ulang ke orang. Jangan awak lakukan kepada orang lain. Jadi kita nanti generasi itu jangan sampai ada orang yang merasa lemah, kita bully di jalanan, kita bully di belakang sekolah, kita bully di tampe-tampe sunyi. Jangan. Kita miris, mungkin ke anak-anak atau ibu-ibu ada yang mencari TV nak galak-galak satunya orang. Banyak inyo di situ bajilbab, kan miris waktu. Bajilbab inyo dipukulinya anak tu seorang. Yang lain tertawa-tertawa sambil memvideoan. Itu perbuatan kalau Amba menilai itu perbuatan biadab. Ya. Artinya masa kenakalan, kejahatan awak biarkan. Sedangkan dalam agama awak nanti mungkin Pak Ustadz kita minta untuk memberikan pencerahan kepada anak-anak, itu pun dilarang. Menyakiti orang lain itu dilarang dalam agama awak. Ya? Jadi kami berharap anak-anak nanti benar-benar bisa membentuk pribadi yang kuat, yang punya moral dan punya kepribadian yang kita banggakan. Ya? Nah, kini kita masuk ke ujian ya. Anak-anak ujian gini kan. Nah, nanti seperti biasa rapor tolong di fotokopi dan kirim. Ya, kalau yang masuk ke sekolah dari kelas 3 ke kelas 1, kalau alun ada rapornya lain minta surat keterangan kalau nyo sekolah di Tampe yang baru. Contoh kelas 3 SMP masuk kelas 1 SMA. Kan surat keterangan rapor alun ada lain. Untuk menyambung santunan diminta surat keterangan dari kepala sekolah. Termasuk yang dari kelas yang kini ya masih TK, kemudian masuk ke SD, minta surat keterangannya. Atau yang dari SD ke SMP. Jadi syarat, Ambo berharap tidak ada yang terputus, kecuali bana-bana labi sadonya. Labi itu maksudnya anaknya tidak ada ledo lah tamat SMA sadonya. Tapi kalau ada yang TK, ada yang SMP, kini masukan keseluruhannya dalam daftar yayasan. Jangan hanya satu saja dimasukkan. Nah, kalau masuk satu, kota putih, kita akan menghitung kota balik. Ya, kita menyerahkan bantuan itu tergantung kota yang tersedia. Ya, tidak bisa masuk saja begitu kan gitu. Kemudian ada cie yang disiko, lah masuk maramat. Jadi kepada kita sadonya, ya. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz yang akan berdoa sekaligus sambil berharap ke Pak Ustadz memberikan wejangan seketik kepada anak-anak kita yang alhamdulillah kini hadir agak banyak. Ya, karena kadang-kadang tak ke Pak Ustadz. Kalau orang tuanya yang memberikan wejangan kadangnya melawan. Ya masuk suak kalau akidah saudanya kabur lah. Ya. Kalau kini kita yang hadir kita memberikan wejangan kepada anak-anak, kita harapkan mudah-mudahan masuk rasorinya. Ya, kita mengharapkan anak-anak yang pada hari kini tidak ada ayahnya itu
bisa menjadi anak yang sukses, yang bisa dibanggakan di orang tuanya. Karena orang tuanya menjadi orang tua tunggal itu bukanlah hal yang ringan. Sedangkan adu suami kadang-kadang lagi terasa bare, apalagi tidak adu suami. Ya, jadi kita harapkan anak-anak nanti patuh, santun kepada orang tuanya dengan tidak pernah meninggalkan sholat, mengaji, mengamalkan amal-amal soleh lainnya. Itu yang kita harapkan, karena lembaga yayasan kita adalah lembaga yayasan yang lebih cenderung ke keagamaan sifatnya. Ya, mungkin untuk sementara itu dari Ambo. Ya, Ambo minta pada kesempatan kali ini kita berdoa. Yang pertama kita doakan kepada orang tua kita yang telah meninggal. Ya, kita doakan agar kubur beliau dilapangkan, seluruh dosa-dosa beliau semasa hidup diampunkan Allah. Ya, ditempatkan nanti di surganya Allah. Ya, amal solehnya diterima. Kemudian kita doakan pula ya Pak Haji Arisal Haji, si Bu Ajah Putri Lenggo Geni, ya, keluarganya, karyawannya sehat selalu, dilimpahkan Allah rezeki, dan yang penting mana adalah tetap istiqomahnya memberikan bantuan. Karena banyak orang kaya wacalia, banyak yang nak nama, ya. Jadi kita doakan supaya hatinya tetap terpanggil untuk memberikan santunan secara rutin kepada kita-kita yang membutuhkan. Kemudian kita doakan pula orang tua kita yang masih hidup supaya tetap sehat walafiat, diberikan kesabaran, diberikan rezeki, ya kan, sehingga anak-anaknya bisa didik dengan baik. Ya, kita doakan pula kita yang hadir gini, ya, supaya tetap sehat walafiat, limpahkan Allah rezeki, ya, dan kita seluruh doakan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan dengan kita mengaminkan secara khusyuk, ya, dengan penuh keyakinan yang tulus kepada Allah, mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, untuk itu kepada Pak Ustadz, Ambo sangat berharap doa sekaligus wejangan kepada anak-anak kita. Silakan Pak Ustadz, Bisiko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan, Bapak Femi, kemudian seluruh Bapak dan Ibu pengurus Yayasan Arisal Aziz, kemudian kepada ibu-ibu ataupun bapak-bapak ataupun ustadz-ustazah pembimbing didikan subuh, kemudian istimewa kepada anak-anak kami, anak-anak yatim, yang mana anak yatim ini merupakan salah satu anak yang sangat dihargai dan disayangi oleh Rasulullah SAW. Kemudian pertama kali adalah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah dengan izinnya jualah kita dapat hadir dan berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka menerima santunan dari Bapak Haji Arisal Aziz, salah seorang yang betul-betul peduli terhadap rakyat, memberikan bantuan setiap bulannya, yang mana tidak semua orang yang bisa. Mudah-mudahan ini tetap istiqomah dia lakukan. Amin, amin. Sehingga bisa memberikan moral ataupun materialnya sehingga kehidupan kita merata. Tidak ada istilahnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Amin. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kepada anak yatim, sebelum kita berdoa ada sebuah wejangan yang diberikan karena ini terkhusus kepada anak yatim, umumnya kepada kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna wa kafilul yatim fil jannah hakaza."
saya dan orang-orang yang memelihara anak yatim seperti ini di surga. Seperti ini maksudnya apa? Rasulullah mengangkat dua tangan jarinya. Wa asyara bis sababati wal wusta, jari telunjuk dan jari tengah. Wa farraja bainahuma, Rasulullah merenggangkan keduanya. Begini di surga, kata Rasulullah. Ini luar biasa tindakan yang dilakukan oleh Bapak Arisal Aziz. Begitu banyak anak-anak yatim yang beliau bina, yang beliau berikan bantuan. Mudah-mudahan ini sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah, beliau nanti bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita semuanya hendaknya. Amin. Amin, Amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada anak-anak yatim, orang tuanya bila ada, ayahnya tidak ada, jangan bersedih, jangan berkecil hati. Allah memberikan jalan terbaik asalkan kita mau berusaha, mau berjuang, mau berijtihad. Alhamdulillah tidak ada jalan itu yang buntu. Makanya apa yang disampaikan oleh Bapak Femi tadi, pertama kali sholat jangan tinggal. Sholat jangan tinggal. Karena itulah salah satu identitas kita sebagai umat Nabi. Penyandang kita sebagai umat Islam, sholat jangan tinggal. Kalau sholat lah tinggalnya nak ada reti awak. Baraka ranca awak, baraka gagah awak. Karena as-sholah itu al-barakatu fil mali wal kasbi. Sholat itu memberikan berkah kepada harta, memberikan berkah kepada usaha yang kita lakukan. Bahkan sholat merupakan salah satu syarat diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kepada anak-anak yatim semua, apa yang disampaikan tadi, jangan abaikan yang namanya perintah sholat. Kemudian yang kedua, jangan membantah ataupun melawan kepada orang tuanya, ibunya. Bayangkan ibu Ananda dari ke dalam kandungan sampai melahirkan, berjuang antara hidup dengan mati, antara hidup antara mati. Asalkan anak yang dia keluarkan, yang dia lahirkan dalam keadaan selamat. Tapi alhamdulillah luar biasa perjuangan beliau, luar biasa anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ananda keluar, betapapun hebatnya rasa sakit tadi hilang. Itulah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sekali-kali membentak. Jangan sekali-kali ucapkan kata sebab berkah Allah itu terletak pada berkah ibu bapa kita. Ridha Allah wa ridhal walidain. Ridha Allah itu terletak pada ridha orang tua. Wasukutullah sukutul walidain. Murka Allah pun terletak kepada kemurkaan ibu bapa. Apalagi zaman sekarang dengan HP, kadang-kadang perintah-perintah orang tua tidak diabaikan, tidak diindahkan, tidak diacuhan. Disuruh ada indu awak bekolama. Kalau lah tiap orang tua laki lah sedih, nak lah kecewa, Allah mengeluhnya, maka keberkahan tak akan pernah kita dapatkan. Makanya pada anak-anak semua, anak-anak yatim, perintah solat jangan diabaikan, solat jangan diabaikan, kemudian baktilah kepada kedua orang tua. Karena kedua-duanya itu merupakan salah satu syaratnya kita hidup di alam dunia. Mungkin itu saja wejangan yang dapat diberikan. Terakhir kita bermohon pada Allah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukaffi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi ini kami berkumpul di masjid ini ya Allah, dalam rangka penerimaan santunan dari Haji Arisal Aziz. Untuk itu ya Allah, kegiatan yang kami adakan ini tidak ada artinya tanpa berkah dan ridha-Mu. Maka berkahilah kegiatan kami ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kepada Bapak Arisal Aziz dan keluarga serta yayasan, panjangkanlah umurnya ya Allah, lipat gandakanlah segala rezekinya ya Allah, mudahkanlah segala urusannya. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takassu'ana wa tadallu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksiran ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Ya Allah, pada hari ini
ayahanda dari Ibu Hajah Lenggogeni terbaring di rumah sakit ya Allah. Amin. Maka untuk itu Engkau sebagai zat yang maha pemberi penyembuh, sembuhkanlah dia ya Allah. Angkatlah segala penyakitnya ya Allah. Amin. Panjangkanlah umurnya ya Allah. Amin. Mudahkanlah segala urusannya. Amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kami perlihatkan kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar adanya. Amin. Dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Amin. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin. Amin. Untuk senantiasa taat di dalam menjalankan perintah-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fi jasadina Amin. wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa Amin, ya najati minan nari wal afwa indal hisab. Amin ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqaswana wa tadarruana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala kaki Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz yang telah memberikan wejangan kepada kita semua, terutama kepada anak-anak kami untuk tetap tegar, bersemangat, jalankan ibadah sesuai dengan tuntunan dari hadis dan Al-Quran. Ya, semoga anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh, soleha, cerdas, pintar, dan Allah memberikan rezeki karena selalu taat, patuh pada orang tuanya. Ridho Allah tergantung dari ridho orang tua. Murka Allah pun akan tergantung dari murka orang tua. Jadi kepada anak-anak kami papasan, jangan sampai orang tua murka. Ya. Kemudian kita berharap pada kesempatan kali ini wejangan yang diberikan oleh Pak Ustadz dapat kita laksanakan dalam keseharian kita. Ya. Anak-anak jangan sampai jadi anak-anak yang mengecewakan orang tua, mengecewakan diri awak nanti lah tua. Ya, bara banyaknya orang menyesal, indak sekolah, indak itu lah tua. Kalau dendanga dulu kecil orang tua dan tak takaiko. Kebanyakan lah menyasar tu kudian, jangan sampai kita menyasar kudian. Jadi kami berharap hal-hal seperti itu. Ibu-ibu sabar menghadapi anaknya. Ya. Guru-guru didikan subuh menjadi tanggung jawab bagi kita untuk melakukan pembinaan kepada anak kita, membekali mereka untuk hal-hal yang positif di masa depan mereka. Mungkin itu. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Alhamdulillah pada kesempatan penyerahan nisiko ada Ustadz yang selalu mendampingi kegiatan kita. Terima kasih sekali lagi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami anak yatim dan guru didikan subuh mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Arizal Aziz, anggota DPR RI fraksi dan Komisi 13 dan Ketua DPW Sumatera Barat. Terima kasih kepada Ibu Hajah Putri Lenggogeni, Komisaris Utama, dan Bapak Muhammad Marsendo Androgi sebagai Direktur Utama PT Indah Group yang telah peduli dan membantu kami setiap bulan. Untuk itu kami mendoakan semoga Bapak Haji Arizal Aziz dan Ibu Hajah Putri Lenggogeni serta Bapak Muhammad Marsendo Androgi dan keluarga diberi kesehatan, rezeki, umur panjang dan selalu dilindunginya, serta perusahaan PT Indah Group tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaila. Umil. Evalia. Habib Malito.
Mandal itu. Ah, tidak ini Pak. Tidak. Fakri. Fakri Dani.